Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan diberikan kelancaran ya dalam semua aktivitasnya. Balik lagi nih teman-teman di channel kita, channel kebanggaan kita semua, Kajian Online. Teman-teman, banyak orang yang mungkin kemarin itu ketakutan atau ya nggak berani speak up karena lawan-lawannya itu adalah orang-orang yang dulu super power, memiliki kekuasaan tinggi dan mungkin juga ini mantan-mantan jenderal. Ya teman-teman, tapi hari ini kayaknya berbanding 180 derajat karena rakyat dilindungi oleh undang-undang untuk bisa menyuarakan opininya. Yang jelas teman-teman, kini rakyat sudah nggak bodoh. Rakyat kalau misalnya dulu memang cuma dapat informasi itu dari televisi, dari radio. Tapi sekarang kan media-media itu berjibun banyak. Ada YouTube, ada TikTok, Facebook. Banyak sekali media-media streaming yang memberikan pencerahan kepada kita semua. Salah satunya teman-teman ini saya nemu informasi yang sangat luar biasa, di mana ini channelnya kita dapat dari Brojo Musi informasinya, yang mana ini Menhan Syafri Samsudin dengan tegas teman-teman ya menampar wajah para purnawirawan. Lah kok bisa ini Menhan Syafri Samsudin seberani ini? Ya karena menurut Menhan ya isu ini isu ini inkonstitusional, tidak produktif dan hanya bikin gaduh. Nah, jadi isu penggulingan Mas Gibran ini menurut Menhan ya, ini tidak bermutu dan orang-orang yang menyebarkan isu ini harus ditindak secara hukum. Dan Menhan pun teman-teman di sini menegaskan bahwa kalau hal ini terus dilanjutkan maka bisa masuk kategori makar. Nah, buat yang belum tahu, buat Anda semua yang nggak tahu itu makar itu apa, makar itu adalah sebuah rencana jahat yang dilakukan baik oleh warga negara kita ataupun luar negara yang ingin melakukan tindakan penggantian penggulingan kejahatan terhadap demokrasi dan juga konstitusi. Contohnya saja yang paling mudah dipahami adalah kudeta politik. Hal ini pernah terjadi teman-teman di era presiden pertama Soekarno, dulu juga pernah mengalami hal serupa. Terus selanjutnya Pak almarhum Gus Dur ya juga pernah mengalami hal serupa di mana kudeta politik terjadi bukan karena desakan rakyat tapi karena permainan di meja-meja perundingan. Para elit-elit politik sekarang ingin kembali menguasai panggung kekuasaan, ingin kembali memegang tali komando ya, ini ingin kembali memegang tongkat komando. Jadi caranya apa? Ya caranya untuk menggulingkan setengah dari kekuatan Pak Prabowo yaitu Mas Gibran. Kenapa saya bisa sebut setengah teman-teman? Pak Prabowo tanpa Mas Gibran saya yakin tidak akan dipilih oleh rakyat. Karena rakyat 58% memilih bukan hanya Pak Prabowo tapi juga Mas Gibran. Otomatis ini satu paket teman-teman. Ibaratnya koin ada atas, ada bawah, ada depan, ada belakang. Ini tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo tunduk kepada tuntutan-tuntutan komplotan perusuh ini, maka bisa jadi Pak Prabowo juga yang bakal jadi target selanjutnya. Nah teman-teman, biar lebih lengkap seperti apa sih komentar dari Menhan kita yang menampar wajah para purnawirawan dengan menyebut isu yang dilontarkan, tuntutan yang dilontarkan oleh para purnawirawan jenderal itu inkonstitusional, tidak produktif dan hanya bikin gaduh. Kita simak teman-teman video selengkapnya. Oh, luar biasa. Baru juga dilantik, wakil presiden sah hasil pemilu demokratis malah sudah ada yang bisik-bisik minta dicopot. Ini negara demokrasi atau klub arisan, kok wakil presiden bisa mau diganti seenaknya? Jangan main-main. Ini bukan ajang nostalgia politik zaman Orde Lama. Ini era konstitusi. Dan rakyat kita tidak bodoh. Pernyataan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin seharusnya jadi tamparan keras bagi mereka yang mulai berani-beraninya menggugat legitimasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Beliau menegaskan dengan tegas dan tanpa basa-basi, usulan untuk mencopot Gibran adalah tidak produktif. Dan lebih dari itu, bertentangan dengan konstitusi. Bukan sekadar pernyataan biasa. Ini sikap tegas dari seorang purnawirawan TNI yang tahu betul apa itu loyalitas. Loyalitas kepada negara, kepada presiden sebagai panglima tertinggi TNI, dan kepada wakil presiden sebagai wakil panglima tertinggi.
Safri bicara bukan sekadar sebagai Menhan, tapi sebagai suara dari TNI Merah Putih. TNI yang setia pada Republik, bukan pada drama politik segelintir elit yang gagal move on dari kekuasaan. Kalau Gibran mau digulingkan dengan alasan-alasan politis yang tidak berdasar, bersiaplah. Gelombang perlawanan rakyat bisa lebih besar dari yang mereka bayangkan. Jangan pikir rakyat diam berarti setuju. Rakyat Indonesia tahu siapa yang mereka pilih. Dan Gibran dipilih rakyat. Bukan lewat aklamasi, bukan lewat akal-akalan elit, tapi lewat suara sah di bilik suara. Sudah lupa? Apa mereka tidak ingat zaman Gus Dur dulu? Kalau Gus Dur waktu itu tidak bilang, jangan lawan dengan kekerasan, bisa saja Indonesia meledak jadi bara api. Rakyat bergerak. Karena apa? Karena rasa keadilan diinjak-injak oleh elitisme politik yang merasa paling tahu segalanya. Dan hari ini, sejarah ini, itu teman-teman, seperti mau diulang. Dulu Gus Dur, ya teman-teman, ini presiden kita itu memang adalah seorang nasionalis sejati, di mana dirinya sendiri yang menenangkan rakyat Indonesia, khususnya ini dari Nahdlatul Ulama yang sudah siap teman-teman untuk berperang, untuk memerangi orang-orang para elit-elit kita yang mendesak mengkudeta Gus Dur. Tapi luar biasanya ya Gus Dur di sini teman-teman dengan legowo memilih untuk damai. Kalau misalnya mau ini Gus Dur waktu itu memerintahkan perang habis-habisan, rakyat, para pendukungnya, elit-elit politik juga bakal dilibas. Tapi kan enggak, Gus Dur di sini ingin Indonesia itu aman, tentram. Kita bisa bayangkan kerusuhan besar yang bisa saja terjadi kalau misalnya terjadi perang saudara di Indonesia. Tentu kehancuran ekonomi, kehancuran politik bakal terjadi. Alhasil ya Gus Dur lah yang mengalah teman-teman. Kalah dikarenakan para oligarki, para ini elit-elit politik kita bermain kotor. Tapi hal ini kan enggak seperti sekarang. Kita ya beradu opini, teman-teman, tidak hanya beradu jotos atau adu kekuatan di lapangan, tapi kita beradu pemikiran. Saat ini berbagai pemikiran-pemikiran rakyat bisa dengan mudah disebarkan lewat salah satunya ya ini platform YouTube dari channel kita, Kajian Online, dari channel Brojo Musti yang memberikan edukasi, yang memberikan informasi-informasi yang mungkin dulu di era Gus Dur tidak bisa diberikan kepada rakyat. Kan sekarang kita nggak bodoh teman-teman. Kita memilih di Pilpres 2024 itu bukan hanya Pak Prabowo tapi juga Mas Gibran. Dan kalau misalnya berani ini teman-teman, dicolek Pak Prabowo, dicolek oleh ini Mas Gibran, kita nggak tunggu komando, kita bakal gerak langsung. Anda semua pasti setuju kalau misalnya terjadi kudeta teman-teman di istana, maka kita yang bakal jadi garda terdepan untuk melindungi Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Kita lanjut lagi teman-teman. Hanya karena tidak puas dengan hasil Pilpres, lalu main lempar isu Gibran harus dicopot. Enak saja. Apa mereka pikir rakyat akan diam? Usulan mencopot Gibran adalah usulan yang sembrono. Tidak produktif, tidak konstitusional, dan jauh dari semangat demokrasi. Menhan Safri tidak sedang cari panggung. Beliau sedang mengingatkan bahwa garis merah politik kita ada pada konstitusi. Jangan coba-coba dilangkahi. Jangan merasa paling paham demokrasi, tapi kelakuannya malah menghina demokrasi. Dan mari kita bicara soal TNI. Jangan bawa-bawa nama purnawirawan TNI seolah mereka semua sepakat dengan manuver ini. Justru banyak di antara mereka yang masih setia, masih waras, dan tahu betul bahwa pasangan Prabowo Gibran adalah satu paket. Tidak bisa dipisahkan. Dipilih langsung oleh rakyat. Dan ditegaskan dalam proses konstitusional yang sah. Jangan kira semua purnawirawan setuju. Jangan generalisasi. Safri Samsudin adalah bukti bahwa masih ada suara jernih di antara kebisingan politik yang dibuat-buat. Dan ini penting, membela Gibran bukan soal anak siapa dia, bukan soal politik dinasti. Tapi soal menghormati hasil pemilu yang sah, menghormati suara rakyat, menghormati proses demokrasi. Kalau kita biarkan manuver seperti ini dibiarkan, besok-besok siapapun bisa dicopot hanya karena tidak cocok dengan segelintir kelompok yang haus kuasa. Indonesia bukan negara boneka. Indonesia bukan mainan elit yang kecewa karena kalah dalam kontestasi. Ini negara hukum, negara demokrasi. Dan rakyat tidak akan tinggal diam kalau pemimpin yang mereka pilih mau dijatuhkan secara inkonstitusional. Ingat, kalau wakil presiden yang sah ingin mereka lengserkan, maka mereka harus siap menghadapi gelombang besar dari rakyat. Karena Gibran bukan sekadar nama. Gibran adalah hasil dari suara rakyat. Gibran adalah simbol kepercayaan publik kepada regenerasi kepemimpinan nasional.
Jangan main api kalau tidak siap terbakar. Jangan ulang sejarah kelam ketika keadilan diinjak demi ambisi. Dan jangan pernah remehkan suara rakyat yang diam, tapi menyimpan bara. Sekarang kita tanya balik, sebenarnya siapa yang diuntungkan kalau Gibran dicopot? Siapa yang panik melihat duet Prabowo-Gibran solid dan kuat? Siapa yang gelisah karena masa depan politik mereka mulai kabur di telan perubahan zaman? Jawabannya jelas. Mereka yang selama ini merasa punya hak istimewa atas panggung kekuasaan. Mereka yang tidak siap menerima kenyataan bahwa rakyat sudah bergerak ke arah baru. Dan mereka yang masih hidup dalam ilusi kejayaan masa lalu, padahal rakyat sudah memilih maju ke depan. Tapi mereka salah besar kalau mengira Gibran itu target empuk. Ini bukan anak baru kemarin sore yang bisa didikte. Ini wakil presiden sah yang dibentuk dari mesin politik kuat, didorong suara rakyat, dan dijaga oleh konstitusi. Dan jangan lupa, publik sudah bosan dengan kegaduhan politik yang cuma dilandasi sakit hati dan kepentingan pribadi. Safri Samsudin bicara bukan main-main. Beliau purnawirawan TNI yang sangat paham medan. Pernyataannya tajam. Loyalitas TNI adalah kepada presiden dan wakil presiden yang sah. Titik, teman-teman. Barusan kita memang sudah mendengarkan informasi dari Bro Jo Musti, di mana nggak semua ternyata ya, nggak semua purnawirawan jenderal itu berpendapat teman-teman, Mas Gibran ini adalah cacat. Mas Gibran ini harus dimakzulkan atau harus diganti. Salah satunya ini purnawirawan TNI yang loyalitasnya itu sudah tidak diragukan adalah Menhan, Menteri Pertahanan Safri Samsudin, yang menegaskan bahwa Gibran itu sah, tidak bisa diganggu-gugat. Pak Prabowo dan juga Mas Gibran itu satu paket. Anda berani menggugat, maka saya yang bakal turun tangan. Ini tentu bukan ancaman omong-omong kosong, bukan omong-omong doang. Kalau misalnya terjadi, saya rasa Menteri Pertahanan yang memang harus mengurusi pertahanan negara bukan hanya lewat serangan-serangan luar negeri, tapi juga di dalam. Saya rasa ya Pak Menhan tidak akan tinggal diam. Satu persatu bisa saja dihilangkan. Kalau misalnya Pak Menhan ini mau, saya rasa para purnawirawan jenderal juga tidak akan bisa berkutik. Kalau kekuasaan ini ya dilakukan, kalau misalnya Pak Menhan menggunakan otoritasnya, menggunakan kekuatan yang dimiliki lewat TNI, lewat Polri untuk meringkus para pembuat onar ini. Tapi kan nggak elok teman-teman, nggak elok seperti itulah. Makanya masih dibuka negosiasi, masih dibuka ini diskusi. Kenapa Anda ingin Mas Gibran ini ya dimaksudkan, dipecat? Masih dibuka pintu yang sangat lebar. Dan Pak Prabowo pun teman-teman tidak menanggapi serius. Malah Pak Prabowo teman-teman ya menghormati apa yang diutarakan, tapi menghormati itu bukan berarti tunduk, bukan berarti mengiyakan atau ya mengikuti keinginan mereka. Ya didengarkan saja teman-teman yang mungkin sudah tua juga, ya kita dengarkan saja. Yang jelas Pak Menhan ya ini salah satu purnawirawan, jadi jangan samakan semua purnawirawan jenderal itu mau menggulingkan Mas Gibran. Mungkin itu informasi kita hari ini. Gimana pendapat teman-teman soal statement saya, soal informasi yang kita dapat dari Bro Jo Musti? Sepakat nggak sih? Ya, ini apa yang dikatakan Pak Menhan, kita harus tindak tegas. Kita harus tindak tegas para pembuat makar. Jangan biarkan mereka hidup. Jangan biarkan mereka bebas, merdeka. Karena selama mereka ada teman-teman, ya Indonesia akan terus kacau. Indonesia tidak akan pernah maju. Gimana pendapat Anda semua? Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.